Anda bertanya-tanya, mengapa sebuah organisasi bisa sukses atau gagal? Apa yang sebenarnya membedakan pemimpin yang sukses dengan yang lainnya? Dalam video kali ini, kita akan menggali peran seorang manajer dalam menciptakan kesuksesan dalam sebuah organisasi. Mari kita mulai untuk mengetahui apa yang membuat seseorang manajer tidak hanya sekedar pengelola, tetapi menjadi pemimpin yang berdaya guna bagi masa depan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmatul Istiqomah, biasa dipanggil Rahmatul, dengan nomor induk mahasiswa 24030404002 dari program studi bisnis digital Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar manajemen dengan mengambil tema manajer dalam kegiatan manajemen. A few moments later. Apa sih itu manajer? Manajer adalah individu yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan memastikan kegiatan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Seorang manajer berfungsi sebagai penghubung antara pemimpin tertinggi seperti CEO atau direktur dan tim atau karyawan yang lebih rendah dalam struktur organisasi. Manajer bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan strategis yang telah ditetapkan oleh pemimpin dan memastikan bahwa setiap bagian organisasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan bersama. Berikut ini adalah cara-cara utama bagaimana seorang manajer berfungsi dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses merumuskan tujuan organisasi dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Fungsi ini merupakan langkah pertama dalam manajemen yang sangat penting karena memberikan arahan dan tujuan yang jelas bagi organisasi. Contohnya yaitu, seorang manajer mungkin merencanakan tujuan tahunan untuk meningkatkan penjualan atau efisiensi operasional dengan menentukan target yang spesifik dan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan menyusun sumber daya, baik manusia, material, maupun finansial, agar dapat mendukung pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Fungsi ini mengatur bagaimana tugas akan dibagi, siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut, dan bagaimana hubungan antar individu dan departemen akan diatur. Tujuan dari pengorganisasian adalah mengatur struktur organisasi dan alur kerja agar kegiatan dapat berjalan dengan efisien dan terkoordinasi. Langkah-langkah pengorganisasian yaitu menetapkan tugas dan tanggung jawab, membentuk departemen atau tim, mengalokasikan sumber daya, dan menyusun struktur organisasi yang jelas. Contohnya yaitu, seorang manajer membagi pekerjaan di antara anggota tim, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu kepemimpinan atau leading. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang manajer untuk memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi tim atau karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi ini melibatkan komunikasi, pengaruh, dan motivasi agar tim bekerja dalam penuh semangat dan fokus. Tujuan dari kepemimpinan ini adalah memimpin dan memotivasi anggota tim agar mereka bekerja efektif, efisien, dan produktif. Langkah-langkah kepemimpinan yaitu
memberi instruksi dan arah yang jelas, mendengarkan masukan dari tim, memberikan dukungan, serta mengembangkan hubungan yang kuat antara anggota tim. Contohnya yaitu seorang manajer yang terlibat secara aktif dalam memberi motivasi kepada karyawan dan membantu mereka mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam pekerjaan sehari-hari. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses untuk memonitor kinerja organisasi, membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Pengendalian juga melibatkan penyesuaian terhadap rencana atau strategi apabila ada penyimpangan dari sasaran yang sudah ditentukan. Tujuan pengendalian tersebut adalah menjamin bahwa tujuan organisasi tercapai sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Langkah-langkah pengendalian yaitu mengukur kinerja, membandingkan hasil dengan standar, menganalisis penyimpangan, dan membuat tindakan korektif untuk memastikan tujuan tercapai. Contohnya yaitu, seorang manajer memonitor kinerja penjualan dan jika ada penurunan, dia akan menganalisis penyebab dan mengambil langkah perbaikan seperti memberikan pelatihan atau menyusun strategi penjualan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu peran manajer dalam organisasi. Yang pertama yaitu sebagai pemimpin. Manajer memberikan inspirasi dan arahan kepada tim untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi karyawan agar tetap fokus dan produktif. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Manajer bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis dan evaluasi situasi. Keputusan ini bisa berkaitan dengan strategi, alokasi sumber daya, dan perbaikan operasional. Yang ketiga yaitu sebagai penghubung. Manajer berperan sebagai jembatan komunikasi antara berbagai pihak di dalam dan di luar organisasi, seperti tim internal, pimpinan, dan pemangku kepentingan eksternal. Mereka memastikan aliran informasi yang lancar dan efektif. Selanjutnya yaitu sebagai pengawas. Manajer memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Mereka memantau kinerja, mengevaluasi hasil, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Dengan peran-peran ini, manajer sangat berpengaruh dalam keberhasilan dan kelancaran operasional organisasi. Tipe-tipe manajer berdasarkan tingkatannya dalam organisasi. Yang pertama yaitu manajer puncak. Bertanggung jawab atas visi, misi, dan tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Mereka membuat keputusan jangka panjang yang memengaruhi arah organisasi. Contohnya yaitu CEO, Direktur Utama, dan Presiden Direktur. Yang kedua yaitu manajemen menengah. Bertanggung jawab untuk menyusun rencana, mengimplementasikan tujuan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak. Mereka bertindak sebagai penghubung antara manajer puncak dan manajer operasional. Contohnya seperti manajer departemen dan kepala divisi. Yang ketiga yaitu manajer operasional. Bertanggung jawab untuk mengelola operasi sehari-hari dan memimpin karyawan secara langsung. Mereka memastikan bahwa tugas yang diberikan kepada karyawan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar. Contohnya yaitu supervisor, foreman, dan kepala tim. Setiap tipe manajer memiliki peran yang saling melengkapi, dari perencanaan strategis hingga implementasi operasional untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan organisasi. Setiap tipe manajer memiliki peran yang saling melengkapi, dari perencanaan strategis hingga implementasi operasional untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan organisasi. Keterampilan yang dibutuhkan manajer. Pertama, keterampilan teknis, yaitu pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu yang diperlukan untuk mengelola operasi organisasi. Yang kedua, keterampilan manajerial,
yaitu kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan aktivitas. Selanjutnya yaitu keterampilan interpersonal, adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dan yang terakhir yaitu keterampilan konseptual, kemampuan untuk melihat gambaran besar dan memahami bagaimana bagian-bagian organisasi saling berhubungan. Tantangan yang dihadapi manajer. Yang pertama yaitu perubahan teknologi. Manajer harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat dan memastikan organisasi dapat memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan daya asing. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan bisnis. Manajer dihadapkan pada perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang terus berubah, yang dapat memengaruhi cara organisasi beroperasi. Mereka harus dapat mengidentifikasi tren pasar dan merespon dengan strategi yang fleksibel. Yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Manajer harus mengelola tenaga kerja yang semakin beragam dan dinamis, termasuk berbagai usia, latar belakang, dan nilai-nilai. Mereka perlu menciptakan lingkungan yang inklusif, memotivasi karyawan, dan menjaga keterlibatan tim untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, manajer juga menghadapi tantangan lain seperti pengelolaan perubahan, pengambilan keputusan yang tepat, dan menjaga keseimbangan antara kinerja jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Kesimpulannya yaitu, manajer memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi, melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, pengarahan yang inspiratif, dan pengendalian yang tepat. Manajer dapat memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang efisien dan efektif. Demikianlah penjelasan tentang peran manajer dalam manajemen. Sebagai pemimpin, pengambil keputusan, dan pengelola sumber daya, manajer memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan organisasi berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Tentu tantangan yang dihadapi manajer sangat beragam, mulai dari perubahan teknologi hingga pengelolaan sumber daya manusia yang semakin kompleks. Namun, dengan keterampilan dan pendekatan yang tepat, seorang manajer dapat membawa organisasi menuju kesuksesan. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata dan perilaku, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.